berkaitan dengan masalah boikot. Memang ini termasuk di antara masalah yang turunannya banyak. Sebab banyak sekali kaum muslimin yang mereka bekerja di perusahaan-perusahaan yang diboikot. Sehingga setelah ada fatwa tentang boikot, muncul banyak pertanyaan. Suami saya kerja di situ, terus gimana? Kita masih punya produk itu tersimpan, apakah harus kita buang? Dan ada banyak turunannya. Wallahu alam, sementara ini solusi sentral tentang ini belum diberikan. Artinya tidak ada pernyataan resmi baik dari MUI maupun dari tokoh-tokoh besar Indonesia yang bisa kita dengar terkait penyelesaian turunannya. Namun sebelumnya kita perlu memberikan beberapa muqaddimah. Pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, boikot itu tidak sama dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Karena masalah tahlil dan tahrim, menghukumi ini halal ini haram, itu haknya Allah, bukan haknya makhluk. Oleh karena itu, mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan adalah tindakan pelanggaran terhadap hukum Allah, sehingga masuk dalam kategori apa? Perbuatan yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Di antara pembatal Islam adalah membalik hukum, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Nah, bentuk menghalalkan dan mengharamkan itu latar belakangnya adalah latar belakang agama, ideologi. Sehingga dia menganggap saya tidak mau makan ini haram bagi saya. Itu berangkat dari latar belakang ideologi. Itulah yang dimaksud dengan menghalalkan dan mengharamkan. Udah? Beda dengan boikot. Kalau boikot, dia tidak mau mengkonsumsi sesuatu, latar belakangnya adalah karena kebencian. Latar belakangnya karena permusuhan. Meskipun untuk permusuhannya sendiri dan kebenciannya sendiri, latar belakangnya beragam. Bisa karena latar belakang dunia, lalu dia benci, dia memusuhi. Atau karena latar belakang agama, kemudian dia benci dan dia memusuhi. Jadi boikotnya itu latar belakangnya kebencian. Kebenciannya latar belakangnya bisa karena dunia, bisa karena agama. Kita memboikot produk-produk yang mendukung Israel, latar belakangnya adalah karena kebencian. Dan kebencian kita itu didasari karena latar belakang agama. Sebab mereka telah mengganggu kaum muslimin yang ada di belahan negara kaum muslimin yang lain. Maka kita benci itu karena latar belakang agama. Sudah? Sehingga pemboikotan ini bukan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka kalau ada sebagian di antara dai yang mengatakan boikot itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Air mineral itu kan halal, kenapa kok diharamkan? Ini keliru, salah paham ya. Karena boikot dengan mengharamkan itu beda. Masuk dalam kategori mengharamkan apabila sampai pada posisi apa? Dia meyakini itu karena latar belakang ideologi. Dipahami ya? Baik. Kita bisa membagi menjadi tiga ketika orang tidak mau mengkonsumsi sesuatu. Yang pertama, ada orang yang tidak mau mengkonsumsi sesuatu karena latar belakang tabiat atau kesehatan. Misalnya, orang nggak doyan daging. Kenapa kok nggak dimakan ini? Saya nggak mau makan daging. Kenapa? Saya alergi dengan daging. Saya nggak doyan daging. Saya sakit kalau makan daging. Pertimbangan kolesterol dan seterusnya. Apakah orang yang tidak mau makan daging ini kita sebut mengharamkan daging? Tidak. Kenapa? Latar belakangnya karena tabiat, karena kesehatan, pertimbangan selera, pertimbangan dia nggak suka, alergi dan seterusnya. Ini tidak kita anggap sebagai bentuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang kedua, orang yang tidak mau mengkonsumsi sesuatu karena benci dengan produsennya. Saya nggak senang sama orang yang buat ini. Nah, kebencian itu bisa karena urusan dunia. Misalnya, kita bermusuhan dengan seseorang. Seseorang itu punya produk A misalnya, makanan A. Nah, karena kita benci sama dia dan dia punya produk A, maka kita nggak mau beli produk itu. Turunannya kita benci semua. Gara-gara A kita benci, turunannya kita benci semua. Termasuk produk-produknya. Bahkan sampai motornya itu kita benci. Orang kalau sudah nggak senang sama orang lain kan, jangankan orangnya, sandalnya saja benci. Ya kurang lebih seperti itu. Dan kita tidak mengatakan, berarti kamu mengharamkan, ini kan makanan halal. Iya, ini makanan halal. Tapi saya nggak suka sama makanan dia, karena saya benci dia. Itu bisa karena alasan dunia, bisa karena alasan agama. Kalau karena alasan agama,
Pak, saya kenal orang ini itu penjahat, Pak. Dan dia melancarkan kejahatannya dengan keuntungan dari bisnis yang dia jalankan. Makanya saya benci banget sama bisnisnya ini. Jangan sampai berkembang. Sehingga saya nggak sudi untuk belanja di tempat dia. Itu mungkin bisa kita sebut karena alasan agama. Dan ini kembali kepada tadi, bukan masuk pada kategori mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang ketiga, ada orang tidak mau mengkonsumsi sesuatu karena latar belakang ideologi. Saya nggak mau ini karena dalam keyakinan saya ini dilarang. Nanti kalau saya makan saya dosa. Nah, itulah ideologi. Barulah yang seperti ini disebut mengharamkan. Kalau itu nggak punya dalil atau telah dihalalkan oleh Allah, maka itu pelanggaran besar dan bahkan praktek kekufuran. Sehingga misalnya Pak, ada orang berkeyakinan air mineral ini haram, siapa yang minum dia dosa, nanti akan diazab di neraka ya, misalnya ya. Padahal air mineral ini telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya orang berkeyakinan siapa yang minum zam-zam berdosa karena telah diharamkan misalnya ya. Maka kalau dia bicara dalam masalah halal haram tidak punya dalil dan itu diyakini sebagai bagian dari kebenaran, itulah yang disebut mengubah hukum Allah. Bagian ini yang dilarang. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, semoga Allah menyelamatkan orang-orang muslim yang lemah di Palestina. Allahumma anjil muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Dan semoga Allah Ta'ala menolong kaum mujahidin untuk mendapatkan kemenangan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa fi Palestin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekalahan bagi orang-orang Yahudi. Allahumma alaika bil yahud, Allahumma shdud wat'aka 'alal yahud. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.